pengadilan elektronik. Yang dimaksud pengadilan elektronik dalam hal ini adalah pengadilan perdata. Jadi di pengadilan perdata, kompetensi atau kewenangan yang akan dilakukan oleh pengadilan perdata adalah menyelesaikan, pertama adalah sengketa yang sifatnya contentious. Jadi di situ ada dua pihak setidaknya, yaitu penggugat dan tergugat. Contoh masalahnya adalah gugatan atau perkara mengenai sengketa kepemilikan tanah, perkara perbuatan melawan hukum mengenai tanah, atau misalnya juga adalah perkara berkaitan dengan perjanjian atau wan prestasi. Ini contoh-contoh gugatan perdata atau perkara contentious. Kemudian satu lagi kewenangan pengadilan perdata adalah berkaitan dengan permohonan atau gugatan voluntary. Contoh permohonan dalam hal ini adalah permohonan ganti nama, permohonan perwalian, permohonan dispensasi nikah, dan lain sebagainya. Dalam perkara permohonan, pada intinya hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon, tidak ada termohon. Pengadilan perdata dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam perkara perdata itu, baik permohonan maupun gugatan, semua administrasinya dilakukan secara elektronik. Untuk itu, dimulai dari pendaftarannya, masyarakat bisa mengajukan gugatan atau permohonan, kami menyebutnya ada e-court atau electronic court. Masyarakat cukup membuka di komputernya atau di smartphone-nya alamat e-court.mahkamagung.go.id. Cukup membuka itu, kemudian bisa dilakukan pendaftaran gugatannya atau permohonannya. Siapa yang bisa mengajukan permohonan atau gugatan melalui aplikasi tadi? Yaitu ada pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar ini adalah advokat. Advokat ini harus mendaftarkan dirinya ke pengadilan tinggi tempat yang bersangkutan disumpah. Jadi setiap advokat itu harus disumpah oleh ketua pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi tersebut dia akan terdaftar. Kemudian berikutnya lagi adalah pengguna lain. Ini adalah selain advokat. Pengguna lain itu bisa perorangan, bisa badan hukum, bisa kejaksaan, bisa kuasa insidentil, dan lain sebagainya. Untuk pengguna lain, tentu saja untuk bisa menjadi namanya atau dia punya akun dalam e-court, maka dia harus didaftar di pengadilan. Caranya bagaimana? Datang ke pengadilan, maka setidaknya yang harus dibawa adalah KTP, ya, karena nanti akan dibutuhkan data mengenai pribadi yang bersangkutan, namanya, alamat, nicknya, dan lain sebagainya. Juga yang tentu harus ada adalah alamat email. Kemudian tentu adalah rekening bank, yaitu tempat untuk pengembalian panjar bila ada kelebihan biaya perkara di pengadilan. Kemudian tentu saja mempunyai telepon atau WA. Setelah terdaftar oleh pengadilan, datang ke pengadilan ke meja e-court, nanti akan dibantu pendaftarannya sebagai akun pengguna lain. Setelah itu, maka pengguna lain tersebut, misalnya orang perorangan tersebut, dia bisa mengajukan gugatannya atau permohonannya sendiri dari rumah dengan membuka alamat e-court.mahkamagung.go.id. Misalnya akan mengajukan sebuah gugatan. Seseorang akan mengajukan gugatan berkaitan misalnya sengketa kepemilikan tanah. Dia membuka alamat tadi e-court.mahkamagung.go.id. Buka di situ. Pilih pengadilan yang berwenang, karena yang berwenang mengadili perkara perdata pengadilannya berbeda-beda. Bisa pengadilan misalnya pengadilan negeri Purwakarta atau pengadilan yang lain. Buka pengadilan yang berwenang, kemudian tentu saja yang harus diunggah di situ gugatannya. Kalau dia sebagai kuasa, tentu saja kuasanya, nama para pihaknya, penggugatnya, tergugatnya, termasuk alamatnya. Pendaftaran semacam itu, ya, dengan mendaftar semacam itu nanti akan mendapatkan nomor pendaftaran. Ini bukan nomor perkara, inilah yang disebut dengan e-filing. Pendaftarannya melalui sarana elektronik. Setelah terdaftar tersebut, nanti akan ada perhitungan biaya yang harus dibayarkan. Ini akan muncul secara otomatis ketika mengakses hal tadi. Inilah yang disebut dengan e-payment. Akan ditaksir biayanya, biaya pendaftarannya secara otomatis dan harus dibayar kepada bank. Nanti akan ada nomor virtual account yang akan berlaku untuk 1x24 jam sehingga pihak penggugat untuk membayarnya ke alamat virtual account tadi. Setelah dibayar di alamat virtual account, maka pengadilan akan tahu bahwa ada gugatan tadi. Misalnya tadi gugatan tanah. Otomatis kemudian ketika pengadilan tahu ada gugatan itu, dia otomatis tahu, kemudian akan diregistrasi di sistem informasinya pengadilan. Jadi akan mendapatkan nomor perkara. Setelah mendapatkan nomor perkara, kemudian ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan. Hakim yang menyidangkan kemudian menetapkan hari sidang.
Karena ada penetapan hari sidang, kemudian jurusita. Jurusita ini adalah pejabat pengadilan yang melakukan pemberitahuan pengadilan dan panggilan-panggilan. Jurusita akan melakukan panggilan kepada penggugat dan tergugat dalam perkara tadi. Penggugat akan dipanggil melalui sarana elektronik, sedangkan tergugat akan dipanggil secara manual. Dalam arti secara manual adalah tergugat akan dipanggil oleh jurusita ke rumahnya, jadi jurusita akan datang. Kalau tidak ketemu di rumahnya, maka panggilan akan diberikan atau disampaikan melalui kepala desa. Kalau kepala desa atau alamatnya tidak diketahui, nanti ada pemberitahuan melalui bupati atau wali kota. Misalnya ditetapkan tanggal sidang adalah hari Senin tanggal 1, maka kemudian para pihak hadir pada persidangan tanggal 1 itu, hari Senin tanggal 1. Hakim akan meminta kepada pihak penggugat untuk menyampaikan gugatan aslinya. Kalau dia sebagai kuasa, maka tentu saja kuasanya, surat kuasanya. Karena dia sebagai kuasa, tentu saja ada persetujuan untuk beracara secara elektronik, akan diminta oleh hakim. Ketika para pihak tergugat ini datang, maka kemudian agendanya adalah mediasi atau mendamaikan. Para pihak bisa memilih mediator untuk mendamaikan. Nanti para pihak akan berdamai atau didamaikan, waktunya adalah 30 hari. Bila tidak berhasil ada kesepakatan, maka dapat diperpanjang 30 hari lagi, paling lama. Kalau tetap tidak ada kesepakatan, maka agenda selanjutnya adalah gugatan dilanjutkan, persidangan dilanjutkan. Tentu saja hakim nanti akan menjelaskan mengenai mekanisme persidangan di pengadilan. Dalam hal ini, kalau dia adalah tergugatnya perorangan, bukan advokat, maka akan dijelaskan beracara secara elektronik dan itu butuh persetujuan dari tergugat. Tapi kalau tergugatnya adalah advokat, maka beracara secara elektronik atau yang nanti kita sebut sebagai litigasi itu tidak perlu persetujuan, karena dengan dia tergugatnya adalah seorang kuasa, seorang advokat, maka secara otomatis menyetujui untuk beracara secara litigasi. Kemudian ketika para pihak setuju beracara secara litigasi, maka baik penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan bisa dilakukan melalui sarana elektronik. Jadi perlu dijelaskan sedikit bahwa proses peradilan perdata, persidangan pengadilan perdata dalam hal misalnya adalah gugatan tanah, setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka agenda persidangan adalah pertama adalah pembacaan gugatan dari penggugat. Kemudian setelah pembacaan gugatan penggugat, maka hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban. Biasanya diberi waktu misalnya seminggu. Setelah ada jawaban dari tergugat, maka biasanya akan ditawarkan oleh hakim apakah penggugat akan mengajukan tanggapan atau yang disebut dengan replik. Setelah itu, setelah ada replik, maka ditanyakan kepada pihak tergugat apakah akan mengajukan duplik. Proses replik duplik ini dilakukan secara langsung di muka hakim. Kemudian setelah itu pembuktian, penggugat mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi, tergugat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi. Setelah itu kesimpulan, para pihak akan mengajukan kesimpulan dan itu datang langsung di pengadilan. Setelah ada kesimpulan, maka putusan juga dihadiri oleh para pihak. Namun dengan mekanisme litigasi, maka setidaknya dimulai dari jawaban pembacaan jawaban, para pihak tidak perlu datang di pengadilan, tetapi dia cukup mengunggah dokumen jawabannya. Tergugat mengunggah dokumen jawabannya itu melalui e-court tadi. Jadi misalnya ditentukan hari sidangnya hari Senin jam 10 pagi, sebelum jam 10 tergugat harus sudah mengunggah jawabannya. Jawabannya harus diunggah dalam file format PDF dan RTF atau DOC. Begitu juga nanti bukan kesimpulan, tapi replik. Replik ini juga akan dilakukan melalui aplikasi atau melalui sarana elektronik tadi. Begitu juga duplik, tidak perlu datang di persidangan. Baru kemudian setelah itu pembuktian biasanya para pihak akan diminta oleh datang di pengadilan karena nanti akan diperiksa saksi-saksi, diperiksa bukti-buktinya. Bukti-bukti surat juga harus diunggah di e-court tadi. Namun aslinya tentu saja harus ditunjukkan ke hakim. Saksi-saksi diperiksa, baik dari penggugat maupun tergugat. Setelah pembuktian selesai, maka agenda selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan juga para pihak tidak perlu datang, tetapi cukup hadir melalui sarana informasi elektronik tadi, sarana informasi pengadilan yang secara elektronik. Unggah dokumen kesimpulannya pada hari dan tanggal yang ditentukan. Setelah itu akan diagendakan untuk putusan. Ketika putusan juga para pihak tidak perlu datang di pengadilan. Pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk putusan, nanti hakim akan memutus dalam saluran elektronik. Nanti akan muncul putusannya semacam apa. Kemudian setelah diputus, tentu saja para pihak dapat meminta salinan putusannya secara elektronik. Ketika ada permintaan salinan putusan secara elektronik melalui e-court tadi, nanti para pihak dapat menerima salinan putusannya yang ditandatangani oleh panitera secara elektronik dengan membayar PNBP yang ditentukan oleh undang-undang tentunya. Kemudian
Setelah diputus, tentu saja para pihak apabila tidak puas dengan putusan pengadilan maka dapat mengajukan upaya hukum, yaitu banding. Upaya hukum banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah dibacakan putusan. 14 hari ini adalah 14 hari kerja. Karena ini adalah konteksnya mengenai ikrar. Kemudian dalam 14 hari kerja mengajukan upaya hukum banding. Ketika mengajukan upaya hukum banding melalui ikrar tadi, dan nanti panitera akan mengeluarkan akta pernyataan banding secara elektronik. Kemudian berkaitan dengan penyampaian memori banding dari pihak pembanding, penyampaiannya kepada pihak lawan, kontra memori banding, kemudian hingga pengiriman berkasnya ke pengadilan tinggi dilakukan secara elektronik. Berkas tadi akan dikirimkan secara elektronik dalam waktu 20 hari setelah pengajuan atau permintaan banding. Inilah berkaitan dengan pengadilan perdata secara elektronik yang didasarkan kepada Perma nomor 1 tahun 2019 tentang ikrar atau administrasi perkara secara elektronik. Dalam regulasi tersebut, tentu saja upaya hukum bukan hanya banding, tapi juga meliputi kasasi dan peninjauan kembali. Namun untuk saat ini, ikrar masih hanya menampung atau masih hanya dalam taraf banding saja. Untuk sampai kasasi dan peninjauan kembali sedang dalam taraf pengembang. Dengan adanya pengadilan elektronik, dengan adanya pendaftaran perkara melalui e-filing, pembayaran melalui yang disebut e-payment, kemudian pemanggilan secara e-sana, kemudian persidangan secara e-litigasi, tentu saja ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salam.